Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa lagi di dalam doa pagi kita saat ini. Mengawali hari kita, mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat waktu yang terbaik Engkau berikan di dalam hidup kami saat ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau menghampiri hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami berdiam dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami rindukan Engkau, kami rindukan kediaman-Mu, Yesus. Segenap hati kami haus akan Engkau, Bapa. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu, jaman-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami bawa syukur kami bawa hidup kami bawa sembah kami, dan meninggikan-Mu, oh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus, sebab Engkau-lah yang setia dan membawa kami dalam hadirat-Mu. Haleluya, oh Yesus. Kiralah maya rabus. Syarala maya rabus, syarala mala mala mala. Lebih dalam Tuhan kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Jesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang paling mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, oh haleluya. Kami percaya Tuhan pada janji-Mu yang ajaib Tuhan. Oh Yesus, kami tak takut menghadapi setiap tantangan hidup kami. Oh, karena Kaulah yang setia. Oh Yesus, tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Oh, janji-Mu kekal selamanya. Allah yang dahsyat, Yesusku. Haleluya, Raya Kaya Ramo. Haleluya, Yesus. Segara la ya Rama Raya Sagara. Gimana no Raya Sera. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya Allah yang tak pernah mengecewakan kami. Engkau Allah yang selalu setia Tuhan, yang sanggup menolong hidup kami Bapa. Dan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Segala tantangan persoalan hidup kami dapat diatasi bersama Engkau Tuhan. Haleluya.
memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia. Yes. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Dan firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar akan menjadi kekuatan yang menopang hidup kami untuk kami melangkah menghadapi setiap masalah hidup kami. Kami percaya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan, tema khotbah kita hari ini saya beri judul ketidakpuasan yang tak pernah terpuaskan. Ya, kita akan ambil dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 15 sampai dengan 16. Mari kita sama-sama buka dan kita baca bersama-sama. Amsal 30 ayat 15 sampai 16. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Ayat 16, dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Amsal 30 ini berbicara mengenai sebuah ketidakpuasan
yang pada umumnya dilakukan oleh manusia di dunia ini, bahwa apapun yang dia lakukan, dia peroleh, tidak akan pernah puas, Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama apa yang terjadi jika seseorang itu tidak merasa puas dan bagaimana cara menanggulanginya. Kita akan belajar dari kitab Amsal ini. Pada dasarnya manusia itu tidak merasa pernah puas akan hidupnya. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita bisa melihat seseorang yang tidak akan merasa cukup dan tidak akan pernah merasa puas, walaupun orang itu yang seharusnya berkecukupan, mempunyai pekerjaan yang bagus, mempunyai keluarga yang bagus, mempunyai jabatan yang bagus, tapi pada akhirnya apa yang dia capai, misalkan dia punya mobil, dia ganti beberapa merek setiap tahun, dia mempunyai gadget, dia ganti beberapa mereknya setiap bulan. Jadi apa yang dia peroleh selama ini, dia merasakan tidak puas. Ya, tidak akan merasa puas. Itulah pada umumnya setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu dalam kitab Amsal ini dijelaskan seperti lintah itu penghisap darah pada pasal 30 ayat 15, kan? Penghisap darah ini merasa tidak pernah puas, dia selalu mencari darah yang baru, mencari darah yang baru. Itulah sifat umum pada manusia, apalagi di luar Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana dengan cerita Alkitab? Kita tahu ada seorang raja yang bernama Salomo. Ya, raja yang bernama Salomo itu adalah raja yang paling kaya dan bijaksana pada masanya. Ia memiliki segala sesuatu yang dia bisa inginkan. Kalau kita baca di Alkitab, dia mempunyai kekayaan yang luar biasa banyaknya. Dia mempunyai istana yang megah dari emas dan ribuan istri, bahkan selir. Namun pada akhirnya Salomo berkata begini, bahwa semua yang telah dicapainya hanyalah sebuah kesia-siaan belaka, usaha mencari angin. Dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 11. Meskipun ia memiliki segalanya, Salomo menyadari bahwa apa yang telah dicapai selama ini, menumpuk kekayaan duniawi, tidak bisa memuaskan jiwanya. Pesan dari cerita ini mengajarkan bahwa pengejaran akan kepuasan duniawi tanpa didasari fokus akan Tuhan, maka hanya akan membawa kesia-siaan belaka, Bapak Ibu. Jadi bagaimana? Apakah Bapak Ibu sekarang ini merasa merasa puas-puas saja, atau tidak puas dan tidak akan pernah berakhir mencari kepuasan itu? Mari kita akan belajar dalam kitab Amsal 30 ayat 15 dan 16, konsep tentang ketidakpuasan menurut Amsal ini. Yang pertama, lintah yang selalu meminta. Ya, jadi kita coba kembali lagi baca Amsal 30 ayat 15a. Saya bacakan. Lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ya, Amsal menyebut lintah yang memiliki 2 anak perempuan berbicara untukku, untukku. Artinya apa? Dia yang selalu meminta untuk saya, untuk saya, untuk saya. Artinya dia berseru atas kebutuhannya yang tak pernah berhenti, Bapak Ibu. Jadi dia selalu berkata untukku, untukku. Ya, ini menggambarkan sifat manusia yang terus-menerus merasa selalu kurang dan selalu ingin lebih. Ya toh? Dan manusia terjebak pada keinginan duniawi untuk terus-menerus mendapatkan lebih bagi hidupnya. Jadi dia tulis untukku dan untukku. Ya. Yang kedua, 4 hal dalam alam yang terus meminta dan tidak pernah kenyang. Dalam Amsal 30 15b sampai 16 saya bacakan. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Apa penjelasan hal tersebut, Bapak Ibu? Jadi dikatakan dalam kitab Amsal ada 3 hal yang berkata terus meminta
disebutkan apa tuh? Pertama, dunia orang mati. Yang kedua, rahim yang mandul. Yang ketiga, bumi yang tidak pernah puas dengan air. Dan yang keempat, api yang tak pernah berkata cukup. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, dunia orang mati. Apa itu dunia orang mati gambarannya? Dunia orang mati adalah gambaran dari ketidakpuasan yang paling absolut, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam hal pemakaman atau bahasa Surabayanya kuburan ya, itu selalu meminta setiap hari orang meninggal, selalu dimakan, bahasa peribahasanya. Dan kuburan ini tidak pernah puas, selalu berkata kurang, tak akan pernah berkata cukup. Setiap hari dia selalu meminta seorang yang meninggal. Jadi dia akan terus meminta jiwa tanpa henti, yaitu mengisyaratkan bahwa kematian tidak pernah cukup, tidak pernah puas, dan selalu ada orang datang di dalamnya. Jadi dalam dunia kematian itu tidak ada yang mengenal kata cukup. Artinya dia akan selalu meminta jiwa-jiwa yang akan dimakamnya. Itu dalam kitab Amsal. Yang kedua, rahim yang mandul. Rahim yang mandul itu dalam konteksnya itu merupakan sebuah pengalaman yang menyakitkan dan penuh kekecewaan. Jadi orang-orang yang merasa bahwa dia tidak bisa memiliki seorang anak, kadangkala di luar Tuhan lebih banyak orang itu selalu menginginkan seorang anak dari rahimnya. Maka dari dituliskan bahwa rahim yang mandul itu salah satu dari variabel yang menyatakan tidak pernah cukup. Dia selalu meminta, tetapi dia tidak mendapatkannya. Hal ini mengacu pada kerinduan manusia yang tak pernah terpuaskan. Yang ketiga, bumi yang tidak pernah puas dengan air. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu, bumi yang tidak pernah puas dengan air, yaitu bumi yang kering membutuhkan hujan. Dan setiap kali turun hujan, bumi menyerapnya dengan cepat tetapi mengering lagi. Coba perhatikan Bapak Ibu, sekitar kita. Saat bumi itu kering, musim kemarau, musim panas seperti saat ini, suatu saat akan turun hujan lebat. Apapun selebat hujannya, meskipun sampai banjir, tetapi dia akan tetap mengering lagi. Artinya bumi itu selalu meminta air untuk diserap. Ini menggambarkan sebuah kebutuhan yang tidak akan pernah habisnya dalam kitab Amsal. Yang keempat, api yang tak pernah berkata cukup. Api itu melambangkan nafsu, melambangkan hasrat yang tak pernah padam. Selama ada bahan bakar, api akan terus menyala dan bertambah besar. Seperti itulah nafsu dasar manusia. Jadi selama ada kesempatan, selama ada bahan baku, maka nafsu manusia akan selalu terus berpacu. Seperti api saat diberi bahan bakar, dia akan selalu menyala. Itu yang dilambangkan dalam kitab Amsal. Jadi keempat hal tadi ini menggambarkan sifat manusia yang tidak pernah benar puas akan hidupnya. Saya ulangi ya. Keempat hal ini mewakili gambaran sifat manusia yang tak akan pernah puas akan hidupnya. Baik dalam hal keinginan materi, status, pencapaian atau apapun yang bersifat duniawi, manusia cenderung merasa ada yang kurang atau perlu lebih. Jadi Bapak Ibu, Amsal ini memberikan kita peringatan bahwa hidup dalam ketidakpuasan yang selalu terus menerus akan membuat kita menjadi hampa, menjadi lelah, menjadi kosong. Jadi Amsal mengajak kita untuk berhenti mencari kepuasan-kepuasan yang datangnya dari dunia. Marilah kita mencari kepuasan yang datangnya dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kepuasan sejati dan yang kekal, Bapak Ibu. Itu sekilas gambaran dari kitab Amsal, bagaimana
menggambarkan sifat-sifat manusia pada dasarnya yang tidak puas akan kehidupan sehari-harinya, akan pencapaian-pencapaiannya, akan hasil-hasil yang dicapainya. Dan kita Amsal juga mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada Tuhan, supaya saat kita mendapatkan berkat, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepadaku, sehingga hidupnya tidak merasa hampa atau kosong, Bapak Ibu. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana dampaknya jika seseorang melakukan hal-hal tersebut yang tertera pada kitab Amsal 30 ayat 15 dan 16. Dampak yang terjadi jika orang tersebut terus-terusan merasa tidak puas, merasa tidak cukup, merasa kurang terus dalam hidupnya. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Mari kita coba belajar satu persatu. Yang pertama, ketidakpuasan hidup yang terus-menerus. Dia merasa hidupnya akan kurang, tidak puas selama-lamanya, Bapak Ibu. Dampaknya apa? Tanpa menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kepuasan sejati, maka seseorang akan terus mencari kepuasan duniawi seperti harta, status, kesenangan yang sifatnya sementara. Akibatnya bagaimana? Akibatnya orang tersebut selalu merasa tidak puas atau kosong dalam hidupnya, karena pencapaian duniawi tidak pernah cukup untuk mengisi kekosongan hati Anda. Ya, pencapaian duniawi itu tidak pernah cukup untuk mengisi kekosongan hati. Yang bisa mencukupkan kita hanya Tuhan. Yang kedua, kehidupannya dikendalikan oleh nafsu dan keinginan. Jadi orang yang selalu merasa tidak puas, orang yang selalu merasa kurang, tidak bisa berkata cukup, maka hidupnya itu selalu dikendalikan oleh yang namanya nafsu dan keinginan duniawi. Apa dampaknya jika itu dilakukan oleh orang itu secara terus-menerus? Jika kita tidak bisa membatasi keinginan duniawi, maka orang tersebut akan mengalami sebuah kelelahan, sebuah kehampaan, berakibat stres, mengejar lebih banyak harta. Kalau tetangganya mempunyai barang baru, dia ingin membeli barang baru. Kalau teman sekantor HP-nya baru, dia ingin membeli juga yang baru. Artinya apa? Dia dikendalikan oleh hawa nafsu duniawi, Bapak Ibu, hanya untuk mengejar kepuasan. Dan dia tidak mempunyai rasa syukur kembali atas kehidupannya. Hidupnya tidak seimbang lagi karena hanya kepuasan duniawi yang menguasai kehidupannya. Yang ketiga, kehilangan arah dan damai sejahtera. Ya, kalau seseorang itu tidak memusatkan hidup pada Tuhan, maka seseorang akan kehilangan tujuan yang besar dalam hidupnya. Arahnya nggak jelas dalam hidup ini. Hidupnya akan sia-sia, hidupnya akan terombang-ambing, banyak kekhawatiran, Bapak Ibu, karena dia tidak mempunyai damai sejahtera yang didapatkan dari Tuhan. Karena dunia tidak bisa memberikan hidupmu penuh damai sejahtera, hanya Tuhan Yesus saja yang bisa memberikannya. Karena Yesus adalah sumber damai sejahtera bagi kita semua. Kita bisa melihat beberapa contoh, Bapak Ibu, bagaimana seseorang yang hidupnya penuh dengan keinginan duniawi, padahal ya kehidupannya itu sudah sangat-sangat terpenuhi. Saudara melihat banyak artis di Hollywood sana ya, mereka sudah punya kekayaan yang luar biasa, tidak habis dimakan, bertahun-tahun, bahkan 7 turunan. Kehidupannya mewah dan melimpah. Dia banyak digemari oleh jutaan orang di dunia. Namanya terkenal.
hidupnya serba ada. Tetapi kenapa mereka banyak melakukan hal bunuh diri? Kita jadi berpikir, kenapa ya mereka mempunyai banyak uang, banyak harta, rumahnya banyak, mobilnya banyak, bodyguardnya banyak, disanjung tinggi di dalam dunia ini, tetapi kenapa hidupnya seolah-olah kosong, tanpa arah dan tujuan, sehingga dia melakukan hal yang tidak baik, yaitu bunuh diri? Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kepuasan hidup ini tidak ditentukan oleh seberapa banyak uangmu ada di dompetmu. Kedamaian hidup ini tidak ditentukan seberapa hebat engkau di dunia ini, seberapa tenar engkau di dunia ini. Kepuasan hidup yang sejati tidak ditentukan seberapa tinggi pangkatmu di dunia ini, tetapi kesuksesan hidup, kedamaian yang sejati itu ditentukan saat kita fokus kepada Tuhan, saat kita mempunyai tujuan kepada Tuhan, saat kita diberkati dalam nama Tuhan. Itu yang terjadi, yang seharusnya terjadi pada kita semua, Bapak Ibu. Itu dampak yang terjadi jika seseorang tidak pernah puas akan hidupnya, maka dia akan mengalami kekosongan. Maka dari itu, mari kita puaskan hati kita, kita puaskan hidup kita dengan sesuatu hal yang datangnya dari Tuhan. Amin. Terus bagaimana supaya kita bisa mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan? Supaya hidup kita aman, tidak lelah, tidak kosong, supaya hidup kita penuh sukacita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah adalah sumber kepuasan sejati. Saya ulangi, kita harus sadar bahwa Allah yang kita sembah merupakan sumber kepuasan sejati kita. Jadi bukan hal duniawi, tapi Allah saja yang merupakan sumber kekuatan sejati, kepuasan sejati. Karena banyak orang sudah mencoba mencari kebahagiaan dalam materi, kesuksesan, pencapaian-pencapaian pribadi. Tetapi kembali lagi, hanya Tuhan saja yang bisa memuaskan hati kita yang terdalam, Bapak Ibu. Sudah banyak contoh yang saya sampaikan. Matius 5 ayat 6 berkata begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Filipi 4:19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya. Kalau seseorang itu mengetahui dan paham betul akan kebenaran firman Tuhan ini, maka dia akan tahu, dia tidak akan pernah khawatir akan kepuasan dalam dirinya. Karena dia tahu bahwa Allahnya akan selalu memenuhi setiap keperluan dan kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Dan dia juga tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kita akan kepuasan yang sejati. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan sukacita penuh? Yaitu membatasi keinginan duniawi. Ya, membatasi keinginan duniawi. Apa artinya? Artinya belajar untuk berkata cukup dan menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu salah satu cara supaya kita bisa menemukan damai sejahtera kita dalam hidup ini. Filipi 4 ayat 11-12 berkata begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya
dalam surat ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa rasa cukup dalam setiap keadaan akan membawa damai sejahtera kepada kita yang hanya berasal dari Tuhan. Ya, mari kita belajar untuk setiap saat, setiap waktu berkata cukup Tuhan. Ya, kita mempunyai rasa cukup kepada Tuhan. Karena saat kita mempunyai rasa cukup kepada Tuhan, maka kita merasa bahwa hidup kita akan baik-baik saja, Bapak Ibu. Saudara tidak akan pernah khawatir akan apa yang menjadi kebutuhan saudara, karena saudara bisa mengatakan, aku cukup atas Tuhan yang beri dalam hidup kami. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya, yaitu berkata cukup, dan kita bisa menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Yang ketiga, memusatkan kehidupan kepada Tuhan. Ya, memusatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika kita fokus pada tujuan yang lebih besar, yaitu melayani Tuhan dan sesama, kita akan mendapatkan damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Ya, saya ulangi, ketika kita fokus kepada tujuan yang lebih besar, yaitu melayani Tuhan dan sesama, maka engkau akan mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa yang didapat dari Tuhan Yesus. Matius 6 ayat 33 berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa, Bapak Ibu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah terlebih dahulu itu berbicara mengenai prioritas, fokus. Fokus kita, prioritas kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Orang yang mengetahui kebenaran ini, dia akan mencari dahulu kerajaan Allah, mencari kebenarannya. Karena dia tahu bahwa saat dia mencari kerajaan Allah, maka kebutuhan-kebutuhan itu akan ditambahkan kepada dia, dan dia akan merasakan cukup, dan dia akan merasakan bahwa aku tidak pernah berkata aku tidak akan puas, tetapi aku sudah cukup, ada damai sejahtera Allah yang melimpah yang telah Tuhan berikan kepada saya. Filipi 4 ayat 6-7 berkata begini, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, kembali lagi, fokus kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan itu akan membuat kita tidak akan pernah khawatir, karena kita tahu bahwa Allah selalu mencukupi kebutuhan kita dan memberi damai sejahtera yang melampaui akal dan pengertian kita dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya berharap kita akan selalu hidup dalam kepuasan-kepuasan yang datangnya dari surga, bukan dari duniawi ini. Karena saat kita berfokus kepada duniawi, maka hukum duniawi itu berkata tidak akan pernah cukup. Dia akan selalu meminta lebih, karena itu sifat dasar manusia. Sifat dasar duniawi ini tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup, selalu kurang. Dan saat engkau mengandalkan itu, engkau mencari kepuasan itu, engkau akan merasa lelah, hampa, dan akan kosong, seperti pada artis tadi yang melakukan bunuh diri. Tetapi marilah kita kembali kepada Tuhan. Mari kita cari hal-hal rohani, hal-hal kerajaan Allah, karena saat kita mendahulukan Tuhan, maka segala kebutuhan tubuhmu akan ditambahkan kepada engkau, dan engkau akan merasakan terpuaskan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita cari Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan. Mintalah apa yang dunia ini tidak bisa berikan kepada kamu, tetapi Tuhan bisa berikan, yaitu rasa sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan dicurahkan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Amin.
Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita responi firman Tuhan ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu bisa berkata cukup Tuhan. Untuk kami bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Engkau memenuhi kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami selalu menghargai atas apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ajar kami selalu mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa merasakan bahwa ada damai sejahtera, ada sukacita penuh dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama Bapa. Kiranya Tuhan memeteraikan firman Tuhan ini, agar firman Tuhan ini bisa terpatri pada hati kami yang subur Tuhan, untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari angkatlah dua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah yang selalu menyediakan, yang selalu memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Terimalah berkat dari Allah Putra Yesus Kristus yang mengajari engkau hidup benar dengan firman-Nya, yang mengajari engkau bagaimana engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan diberkatilah engkau dengan nama Allah Roh Kudus, Allah yang selalu senantiasa mengiringi engkau dimanapun engkau berada. Mulai hari ini, sekarang, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi, dan saya menyampaikan selamat menyongsong hari Natal di gereja kita ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.